Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin sudah dibahas tentang brief CV dari saya oleh Sarfandi. Jadi sebelumnya back then Sarfandi itu merupakan tutor saya di IELTS before, mungkin ada setahun lalu, sekitar beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu saya lupa pastinya. Jadi beliau merupakan salah satu kontribusi terbesar saya sebenarnya untuk belajar IELTS ya waktu itu. Nah, jadi sekedar info saja tambahan. Jadi saya seorang dokter dan alhamdulillah untuk tahun ini periode saya masih kedengaran tidak? I'm still audible, right? Yes, you're still audible, but still cracking. Okay, fine. Wait, is it normal? Yes, Udah normal? yeah. Normal. Oke, jadi alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang awardee Chevening Scholarship periode 2020-2021. Namun sebelum saya masuk ke materi tentang persiapan lanjut tentang Chevening, saya di sini defer untuk tahun depan, karena kerja saya sebagai seorang dokter, di mana saya masih komit COVID-19, pandemi di Indonesia, jadi belum sempat berangkat tahun ini. Jadi saya melakukan deferral atau kayak mengajukan untuk berangkat ke tahun depan. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian di sini yang nanti akan mendaftar di Chevening dan memiliki kesempatan kalian lulus di Chevening periode 2021-2022, mungkin saja kita bakal ketemu se-batch tahun depan, ya. Nah, jadi Chevening apa? Chevening itu apa sih sebenarnya? Chevening Scholarship. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah pernah dengar beberapa luar negeri kayak LPDP, Fulbright, AAS dan segala macam. Nah, Chevening Scholarship itu sendiri merupakan beasiswa khusus untuk international students dari 140 negara, globally included Indonesia, yang dikhususkan untuk postgraduate only. Jadi hanya untuk S2 atau master program only. Jadi Chevening Scholarship tidak mengcover S1 ataupun S3. Jadi beda sama LPDP mungkin ya, atau AAS, mereka untuk S3. Tapi untuk Chevening ini mereka fokusnya ke master degree. Atau ada Chevening ini diadakan oleh pemerintah Inggris, dalam hal ini Foreign and Commonwealth Office atau FCO United Kingdom. Bedanya di sini mungkin Chevening dengan beberapa scholarship yang lain karena kita globally competitive, jadi secara global atau secara internasional kita berkompetisi dengan hampir 146 negara. Jadi menjadikan Chevening itu salah satu scholarship yang prestigious dan juga merupakan salah satu beasiswa yang kompetitif. Nah, di sini juga saya perlu tekankan bahwa Chevening ini dia sudah lama ya prosesnya, hampir 30 tahun, kita sudah banyak lulusan, 37 tahun lalu, sampai sekarang itu masih terus kita mengadakan program Chevening. Mungkin kita masuk saja ya langsung. Apa-apa sih sebenarnya Chevening persiapannya, apa tesnya apa saja, terus apa yang dibutuhkan ini lagi bahwa deadline dari September, awal September, dan berakhir di November. Jadi biasanya itu kalau setahu saya untuk tahun ini akan berakhir sekitar 5 atau 6 November. Tapi di tahun saya kemarin itu mundur beberapa saat. Jadi ada waktu lebih untuk kita apply di Chevening Scholarship. Nah, pertama syarat
untuk mengikuti Chevening Scholarship atau mengambil beasiswa S2 melalui beasiswa Chevening itu apa? Jadi syaratnya pertama itu wajib kalian harus graduated from S1, ya, wajib. Jadi yang masih S1 itu belum bisa ambil. Tapi jangan salah, kalian yang masih S1 apalagi yang sudah mau selesai, ini sudah wanti-wanti dari jauh-jauh hari bahwa kalian punya kesempatan untuk mengambil beasiswa Chevening jauh-jauh hari. Karena jujur secara pribadi, saya juga merupakan salah satu scholar hunter. Jadi 2018 itu saya sudah berpikir bahwa saya harus mengambil beasiswa ke luar negeri, which is United Kingdom. Jadi 2 tahun saya menjalani proses persiapan beasiswa, salah satunya di Chevening. Nah, syarat yang kedua itu kalian harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Ini yang membedakan sebenarnya Chevening Scholarship dengan beberapa scholarship yang lain, ya. Mungkin kalau beberapa scholarship yang lain mereka masih open to fresh graduate. Membedakan Chevening dengan yang lain itu karena Chevening mensyaratkan no more than 2 years. Suara saya crack ya, Sir Pandi? Yes, a little bit. Oke, still normal? Yeah. Udah bagus? Yeah. Oke. Tolong ini ya, apa aja, pardon me kalau misalnya suara saya agak crack, biar saya perbaiki wifi connection-nya. Nah, jadi lanjut, tadi tentang work experience harus minimal 2 tahun, atau dalam 2 tahun itu minimal 2.800 jam hours experience. Nah, yang perlu kalian tekankan bahwa para peserta yang ingin mengambil bukan kayak kantoran atau kontrak, tapi bisa juga dari contohnya kayak melakukan magang, internship, atau kayak mentoring activities waktu kalian kuliah, atau mungkin waktu kalian selesai kuliah. Jadi tidak harus kayak betul-betul kerja di kantor kayak seperti saya. Of work experience itu boleh datang dari contohnya kalian jadi kayak melakukan waktu kalian sekolah, atau mungkin waktu kalian kuliah kalian menjadi asisten dosen gitu ya. Karena waktu saya memasukkan Alright, besok aja. Wait, a little bit. ya, Yeah. halo. Ya, ya, oke, aman lagi. Good. Oke. Saya ulang ya. Jadi berexperience itu bisa dari mana saja, as long as itu masih dalam tahap kalian masih kuliah sampai kalian lulus kuliah. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian lulus kuliah, kalian punya pengalaman kerja setelah itu. Itu lebih bagus lagi. Nah, syarat yang ketiga itu syarat yang mungkin hampir seluruh beasiswa di dunia itu mewajibkan untuk para pelamarnya, yaitu skor IELTS itu minimum tidak boleh kurang dari 6,5, tidak boleh kurang dari 6,0. Jadi pastikan sebelum kalian mengambil beasiswa kalian memastikan skor IELTS kalian itu aman. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah, nah bagusnya ini karena Chevening ini sebenarnya dari rangkaian seleksinya ada 3 ya. Pertama seleksi substansial atau seleksi berkas. Terus yang kedua kita ada seleksi wawancara, ya substansial. Habis itu wawancara. Terakhir final award oleh UK Embassy. Nah bagusnya dan juga IELTS ini tidak diperlukan di awal-awal. Jadi kalau kalian mendaftar Chevening nanti, kalian boleh skip IELTS sama letter of IELTS itu
sama LOA itu nanti dibutuhkan ketika kalian lulus wawancara. Jadi ketika kalian sudah dinyatakan lulus oleh penyedia awardee, nanti akan diberi waktu 1-2 bulan untuk melengkapi IELTS dan juga LOA. Nah, bagusnya program itu kayak begitu. Jadi kalian tidak perlu was-was tentang bagaimana mendapatkan IELTS diburu-buru atau mendapatkan LOA dari universitas. Baiknya kalau kalian persiapkan sebelum tengah waktunya, which is 16 July of 2021 next year. Nah, kita masuk ke sesi pertama, sesi substansial tes berkas. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa di sini Chevening karena kita global competition, jadi kita berkompetisi secara internasional, di mana sudah dijelaskan hampir 146 yang diakomodasi oleh pemerintah Inggris melalui Chevening, sehingga tes substansial tesnya itu atau tes berkasnya itu melalui 2 tahap. Pertama long list yang akan di long list secara global, habis itu short list yang akan di list oleh untuk Chevening Scholarship itu nanti kalian boleh website saja surfing, habis itu kalian buat akun dan kalian isi di portalnya. Jadi ada beberapa isian yang wajib kalian isi. Suara aku crack lagi ya? Agak dipelankan sedikit, Mr. Fajar. Because like if you're too fast, we're gonna miss certain key information. Okay. Sorry. Okay, so sorry. Okay. Jadi tes pertama itu tadi yang saya jelaskan substantial test. Nanti kalau kalian mendaftar itu, tadi saya bilang kalian harus membuat akun di website Chevening. Setelah itu kalian isi beberapa informasi atau data yang dibutuhkan, mulai dari individual data, identitas umum, sampai ke beberapa identitas yang mereka butuhkan. Contohnya kayak IPK, terus pengalaman kerja. Kalian buka portalnya sendiri, kalian isi beberapa isian. Nah, yang paling ditekankan di tes substansial ini adalah jadi tes esai ini ada 4 esai yang disyaratkan dari Chevening Scholarship, di mana 4 esai ini yang menjadi poin penting bagi kalian untuk lulus di beasiswa S2 di UK melalui Chevening. Jadi yang pertama, mungkin teman-teman sekalian sudah browsing soal esai-esai yang dibutuhkan oleh Chevening. Jadi pertama itu mengenai leadership and influencing, ya, leadership and influencing. Jadi sekedar gambaran saja, pada esai leadership and influencing itu lebih ditekankan pengalaman Anda menjadi seorang leader, bagaimana handle sebuah grup, small of group, atau beberapa komunitas, terus bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda sebagai leadership, dan bagaimana Anda bisa berkontribusi terhadap posisi yang Anda jalani sebagai leader. Jadi di poin pertama, leadership itu tadi ya ditekankan. Nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa browsing lagi. Untuk yang kedua, esai yang kedua itu adalah networking. Karena Chevening ini dia globally and universally scholar, yang tadi di mana hampir ratusan negara. Jadi mereka sangat mementingkan yang namanya networking antar awardee-nya. Nah, kenapa ada essay networking di Chevening? Karena mereka ingin melihat seberapa besar kapabilitas Anda atau seberapa besar kemampuan para peserta dalam membentuk sebuah networking yang bisa membuat dirinya lebih awesome atau bisa berkontribusi terhadap networking itu. Jadi itu poin penting mengapa Chevening mengharuskan
kan kita mau networking. Yang ketiga, essay yang ketiga itu adalah study in UK, program planning study di United Kingdom. Nah, di sini nanti di portal itu kalian diwajibkan mengisi 3 universitas pilihan kalian. Jadi Chevening itu mempunyai privilege, kalian bisa memilih universitas dimanapun di United Kingdom dan jurusan apapun yang kalian inginkan di United Kingdom. Ya, jadi tidak ada batasan universitas atau batasan major apa yang kalian boleh pilih, tidak ada. Cuman di sini saya tekankan ada satu major which is MBA yang tidak bisa didanai full oleh Chevening. Jadi kalau kalian ingin mengambil Master Business Administration atau MBA, kalian hanya dibayarkan setengah atau dibayarkan 18.000 pound sterling. Mungkin salah satu kekurangan dari Chevening ya, karena mungkin mereka mengatakan bahwa MBA itu terlalu wow untuk diambil atau bagaimana, saya kurang tahu pertimbangan dari Chevening. Tapi selebihnya itu kalian bisa memilih universitas dan major apapun di seluruh UK, di London, di Scotland, di Belfast, dimanapun itu. Nah, tips untuk 3 choices of university ini ada 2 yang kalian bisa pakai. Pertama, kalian bisa pakai metode 1 universitas dengan 3 pilihan major yang berbeda. Atau pilihan kedua, choice yang kedua, 3 major, 1 major yang sama, tapi 3 universitas yang berbeda. Contohnya kayak saya mengambil Master of Science, Cardiovascular Science, di 3 universitas berbeda, tapi dengan major yang sama. Jadi pilihan pertama saya itu University College of London, UCL, yang kedua Glasgow University, yang ketiga Bristol University. Nah, jadi kalian nanti di portal Chevening itu kalian wajib mengurutkan, membuat prioritas pilihan. Sekedar tips saja, bagaimana caranya kita memprioritaskan pilihan universitas yang baik dan betul di portal Chevening. Jadi kita boleh memilih dengan beberapa pertimbangan. Pertama, contohnya kayak pertimbangan ranking ya, ranking. Contohnya kayak saya, pertama kali itu saya ada 2 pertimbangan, ranking dan juga dari modulnya. Modul di mana universitas tersebut menawarkan ke para studentnya. Nah, pertama itu dari ranking. Jadi kan ada tiga universitas. Habis itu kalian merankingkan sesuai dengan ranking world rankingnya. Contohnya kayak saya kemarin, ranking pertama itu sebagai top priority UCL atau UCL berada pada ranking 8 dunia. Terus yang kedua, saya ambil dibawa dari UCL, which is Glasgow, yang rankingnya 57th in the world ranking. Sedangkan ranking terakhir itu Bristol, yang kalau nggak salah sekarang 70-an. Jadi kalian prioritaskan menurut the ranking. Jadi contohnya kayak Bristol. Pasti saya percaya bahwa saya yakin kalau di pilihan ketiga saya ini yakin saya pasti lulus lah. Makanya saya ambil yang rankingnya paling bawah gitu. Kalian tempatkan pada ranking yang pertama, mungkin ada kemungkinan untuk masuk, tapi ada juga probability-nya antara 50/50 begitu. Nah, tips yang kedua untuk melist prioritas universitas itu, kita juga melihat modul yang di-offerkan atau yang diberikan dari universitas. Jadi, tidak semua kampus-kampus elit itu dia meng-offer modul yang cocok dengan studentnya. Jadi, jangan terpaku pada hanya rankingnya saja. Karena itu jadi kayak apa ya, menjadi bumerang ketika Anda nanti interview, tapi kalian tidak bisa kan
kenapa modul dari contohnya UCL itu lebih bagus dibanding Glasgow. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan teman-teman memprioritaskan 3 universitas itu berdasarkan dari modul yang diberikan. Makanya kalian punya tanggung jawab lebih untuk getting know more about modules di mana universitas itu offer. Kalau saya secara pribadi begitu ya. Contohnya kayak saya pribadi, personally, selain ranking, UCL juga memberikan modul yang proper, yang cocok untuk saya. Karena salah satu modulnya itu ada clinical cardiology, di mana saya bisa bekerja di rumah sakit di Inggris. Sedangkan di 2 universitas lain yang saya prioritaskan tidak memberikan modul tersebut. Jadi coba kalian analisa, coba kalian membedakan apa sih kelebihan modul dari ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang saya inginkan. Jangan hanya terpaku pada ranking world rankingnya saja, karena nanti akan menjadi bumerang di kemudian hari. Ya. Nah, esai keempat itu soal career plan. Career plan. Jadi esai keempat di Chevening itu ada career plan. Career plan ini kalian diwajibkan untuk menjelaskan apa sih yang akan kalian lakukan ketika selesai mengambil S2 di luar negeri, which is UK. Setelah itu kalian pulang ke Indonesia. Jadi ada 3 yang ditekankan kontribusi atau career plan di essay tersebut. Pertama, long term, dalam jangka pendek, apa yang kalian ingin lakukan ketika selesai S2. Medium term atau middle term. Apa dalam jangka waktu menengah yang saya ingin lakukan? Oke, sir, normal lagi? Am I audible? Yeah. Yes, you're audible. Good. Okay. Yang ketiga itu long term plan. Jadi ada 3 plan yang harus kalian jelaskan di esai nomor 4. Kalau saya mengibaratkan kayak begini kemarin ya, short term itu saya jelaskan 1 atau 2 tahun setelah saya pulang mengambil S2, apa yang saya ingin lakukan. Itu yang saya jelaskan di short term. Terus masuk ke medium term, sekitar 3-5 tahun kemudian saya ingin jadi apa di kemudian hari. Itu yang saya jelaskan. Sedangkan yang ketiga, masalah long term, saya ibaratkan 5-10 tahun kemudian atau above, apa yang saya ingin dapatkan, apa yang saya ingin lakukan untuk berkontribusi kepada negara. Itu yang harus kalian clarify and justify di essay nomor 4. Nah, saya juga lupa menjelaskan, jika kalian setelah menjadi awardee dan kalian lulus S2 di UK pada program Chevening, kalian wajib pulang ke Indonesia minimal 2 tahun. Jadi mereka mensyaratkan kita harus pulang ke Indonesia dulu minimal 2 tahun. Jadi kalian tidak boleh bekerja di luar negeri, baik itu di Inggris ataupun di luar dari Inggris. Karena kalian akan dipenalize kalau kalian didapatkan bekerja atau kalian belum pulang ke negara sendiri. Karena Chevening ini mereka ingin melihat kontribusi apa yang kalian bisa berikan kepada negara kalian sendiri setelah menjalankan program S2. Nah itu tadi beberapa substansial test yang akan kalian dapatkan di portal. Nah, pertanyaan selanjutnya masalah esai. Berapa banyak sih kata yang harus dibuat di masing-masing esai? Jadi ini yang menjadi polemik ya, menjadi banyak pertanyaan yang masuk ke saya melalui WA ataupun Instagram saya. Jadi word count masing-masing esai itu
tidak boleh lebih dari 500 kata. Ya, tidak boleh lebih dari 500 kata. Di portal Chevening itu, kalau kalian lebih dari 500 kata, mereka langsung menolak esai kalian. Jadi tidak automatically setting dari portal Chevening. Jadi kalau sampai 500 ke atas, mereka akan langsung menolak esai kalian. Tapi saya sarankan juga jangan kurang dari 150 kata, ya. Idealnya itu sekitar 250 sampai 350 kata. Jadi harus betul-betul concise, jangan redundant juga, usahakan grammatically-nya itu bagus, dan juga maknanya dapat dari esai kalian masing-masing. Karena kalau redundant atau terlalu banyak ide yang kalian masukkan di dalam itu, nanti reviewernya atau yang membaca itu akan jenuh. Mereka tidak tangkap apa yang kalian inginkan. Nah, salah satu tips juga yang saya ingin tekankan kepada teman-teman, khususnya mungkin di esai nomor 1, masalah leadership, dan juga esai nomor 2, masalah networking, coba kalian mengenali diri kalian pribadi terlebih dahulu. Coba kayak refleksi diri terlebih dahulu. Saya ini apa sih sebenarnya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Secara personal, saya kayak begitu waktu saya daftar ya. Jadi saya kayak bercermin depan, saya lihat mukaku, terus saya bicara ke diri sendiri. Saya sebenarnya ini apa? Saya mau di apa ke depan? Apa kekurangan dan kelebihan saya? Atau kalau kalian tidak bisa mengrecognize kelebihan kekurangan kalian, kalian boleh sharing ke teman atau sahabat. Coba minta masukan tentang personality kalian. Itu merupakan salah satu tips dari saya. Ya. Nah, ada beberapa error yang harus kesalahan-kesalahan dalam kita meng-apply di portal Chevening yang harus secara personal saya bagi 3 technical error yang teman-teman harus hindari. Oke, jadi 3 technical error yang teman-teman harus hindari ketika teman-teman ingin menulis atau mengupload application di portal Chevening. Pertama itu tadi yang saya bilang technical errornya berupa excessive word count, lebih dari 500, terus terlalu banyak ide di dalamnya, sehingga reviewer tidak tahu maksudnya apa. Terus yang paling penting adalah grammatical errornya itu harus dihindari. Mungkin teman-teman bisa memakai aplikasi Grammatically atau beberapa aplikasi online untuk membantu proses esai, ya. Jadi kalian avoid technical error di masalah grammatical error. Karena itu sangat memberikan kredit penuh penting terhadap esai kalian. Jadi kalau banyak grammatical errornya, reviewer juga akan kira bahwa orang ini tidak serius dalam membuat sebuah esai. Nah, terus yang kedua, technical error yang harus dihindari oleh para pelamar itu last submission. Jadi, jangan submit aplikasi kalian di deadline jadwal dari Chevening. Jadi untuk tahun ini setahu saya, deadline untuk Chevening itu di November, harusnya sih minggu ini ya sudah deadline. Jangan sampai kalian terakhir deadline dari last submission, karena biasa dia akan down error, down system, karena banyak yang akses web tersebut. Saya sarankan 1 minggu sebelum deadline-nya kalian sudah submission kalian. Sangat penting untuk dihindari. Ya, oke. Sudah. Jadi tes pertama sudah. Jadi setelah kita submit aplikasi di portal Chevening itu, kalian tidak bisa lagi edit. Kalian tidak bisa lagi mengulang kembali atau esai atau informasi yang kalian sudah tulis. Nah,
Saya juga ingin tambahkan masalah teknikal pemilihan universitas, ya. Usahakan kalian recheck kembali, lihat kembali apakah 3 universitas itu betul-betul berbeda. Karena ada pengalaman teman saya, dia sudah submit, tapi pas dia lihat keluar, ternyata ketiga-tiga universitas dan majornya sama. Sama semua. Jadi itu tidak boleh, kalian harus recheck kembali. Contohnya saya ambil UCL. Jangan sampai di top kedua itu UCL juga, atau di nomor 3 saya itu UCL juga. Karena banyak technical error yang terjadi di portal Chevening. Makanya kalian harus berhati-hati, ya. Harus kalian recheck, terus perhatikan kembali apakah universitas saya ini sudah berbeda tiga-tiganya. Begitu. Nah, terus setelah kalian submit application kalian di portal, berapa lama sih setelah kalian submit itu akan ada pengumuman selanjutnya? Ini yang banyak juga ditanyakan, ya. Jadi, itu memakan waktu beberapa bulan sih, ya. Kalian akan jadi setelah submit di portal Chevening itu nanti akan diadakan long listed secara global. Jadi nanti Chevening internasional mereka akan menseleksi secara global. Jadi kenapa saya bilang Chevening ini sangat kompetitif? Karena aplikasi kalian bukan hanya bersaing dengan sesama orang Indonesia, tapi bisa jadi kalian bisa bersaing dengan orang-orang, contohnya Nigeria, even orang UK itu, even orang Eropa sendiri. Jadi kalian betul-betul harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Setelah long listed secara global, nanti akan di shortlisted secara nasional. Jadi sebenarnya ini tidak ada parameter tersendiri, ya, berapa awardee setiap negara per tahunnya. Karena beda-beda. Contohnya saja tahun 2019 dari Indonesia. Tahun saya karena pandemi justru lebih sedikit. Jadi setahu saya sekitar 48 di tahun saya yang lulus. Jadi tidak ada parameter setiap tahun anak Indonesia yang lulus S2 ke Inggris itu berapa banyak. Tergantung dari capabilities kalian, tergantung dari kemampuan dan hasil review dari judge. Bisa saja kalian 100 orang lebih yang lulus sebelumnya. Nah, setelah kalian di shortlisted dari embassy masing-masing, Indonesian Embassy, UK Embassy, located in Indonesia, nanti sekitar bulan Februari, unstable. Oke, nanti sekitar bulan Februari atau Maret, nanti kalian akan di-email oleh Chevening jika kalian lulus berkas. Nanti akan ada pengumuman secara resmi dari Chevening kalau kalian akan dipanggil untuk interview di Embassy Inggris. Nanti akan di shortlisted siapa-siapa yang akan di-interview. Nah, interviewnya itu kalau tahun saya ada Jakarta, ada Makassar, ya. Jadi tidak usah takut kalian yang sudah mempersiapkan Chevening Scholarship tahun ini. Alhamdulillah, insya Allah jika kalian memiliki kesempatan untuk lulus sampai ke interview, kalian bisa memilih untuk di Makassar. Kemarin saya di Clarion di interview. Nah, jadi pas interview itu nanti akan dibagikan juga personal time. Jadi akan dibagikan jam masing-masing atau waktu yang telah ditetapkan oleh UK Embassy. Jadi kita tidak datang langsung bersamaan dalam suatu tempat. Di portal Chevening nanti akan diberikan informasi bahwa jam ini sampai jam segini jatahnya si A. Kayak saya kemarin, saya memilih di Clarion, habis itu saya dikasih waktu jam 8.00 sampai jam 8.30. Jadi, untuk sesi interview Chevening itu hanya memakan waktu 30 menit. No more than that, no less than that. Jadi,
precisely hanya 30 menit. Nah, ada 3 judge interviewer pada saat kalian nanti akan diinterview. Pertama, biasanya dari FCO atau French and Commonwealth Office yang langsung datang dari Inggris. Yang kedua, itu dari perwakilan dari UK Embassy, dari terus yang ketiga itu ada expertise. Jadi salah satu orang yang ahli di bidangnya. Contohnya kemarin karena saya backgroundnya medis, dokter, jadi salah satu yang mewawancarai saya itu backgroundnya di bidang kesehatan, walaupun dia bukan dokter. Jadi nanti ada 3 interviewer. Ya, tugas mereka masing-masing berbeda-beda, kayak FCO dari Inggris, mereka akan lebih menekankan tentang leadership atau tentang networking Anda selama Anda di Indonesia. Yang kedua, contohnya expertise atau orang yang ahli bidangnya, mereka akan lebih menekankan pada career plan Anda, tentang planning Anda setelah mendapatkan S2. Jadi semacam itu. Nah, tadi saya lupa, sebelum saya masuk ke interview lebih lanjut, ternyata saya adalah satu lupa tentang tentang pemberkasan, yaitu recommendation letter atau reference letter, which is one of the. Jadi di portal Chevening itu nanti kalian harus diwajibkan untuk mensubmit, ya, formatnya tidak ada format yang diberikan secara concise dari Chevening, tergantung kalian. Tapi mereka mensyaratkan 2 jenis atau 2 tipe reference letter. Pertama, academic recommendation letter. Yang kedua, professional reference letter. Apa itu academic reference letter? Jadi akademik itu kalian minta referee-nya itu dari, contohnya kalau kayak saya kemarin personal, kayak dari PA, penasehat akademik, atau mungkin dari dosen kalian yang lebih tahu tentang jati diri kalian, yang tahu prestasi kalian di kampus. Itu yang pertama. Dari direct supervisor ya, atau tempat kalian pernah magang atau pernah volunteering activities. Kayak saya, karena saya kerja di Kementerian Perhubungan, saya minta ke kepala unit saya. Oke, jadi ke kepala unit saya terkait professional reference letter. Jadi 2 itu kalian wajib harus submit, harus berbeda ya. Tidak boleh dua-duanya dari akademik, dua-duanya dari profesional. Karena nanti itu akan dipenalize in the early stage. Nah, lanjut soal interview. Oke, jadi interview itu sebenarnya, interview ini kalau saya ingin memberikan tips and trick, sebenarnya too tricky ya, karena ini tergantung dari pertama dari pengetahuan kita, terus dari bagaimana kita membawa diri. Intinya pada saat interview itu pastilah pakai bahasa Inggris ya, pasti dalam 30 menit itu kita wajib dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, apalagi karena ada perwakilan dari FCO dari UK langsung, jadi kalian harus bahasa Inggris. Yang saya ingin tekankan pada sesi interview itu, sebelum kalian interview session, kalian harus betul-betul menguasai esai kalian. Itu wajib kalian harus kuasai. Dan jangan sampai bertolak belakang dengan apa yang kalian omongkan pada saat interview dengan apa yang kalian tulis di esai. Karena jujur, 3 interviewer di depan kalian nanti itu, mereka sudah copy
atau sudah print out esai kalian dan mereka sudah mempelajari esai kalian sebelum kalian dipanggil untuk interview. Jadi kapan kalian ketahuan bohong atau ketahuan storytelling, pasti mereka penalize. Jadi kalian betul-betul harus menguasai esai kalian, ya. Karena prinsip yang pertama, hampir semua beasiswa ya, masalah interview itu adalah kita harus to be honest of our own self. To be honest, it's more important than everything. Ketika kalian jujur, kalian pasti orang tersebut percaya kepada kalian. Itu poin yang paling penting. Poin yang kedua, jangan terlalu overconfident, ya. Overconfident juga itu salah satu bumerang pada saat interview. Jadi kalau kalian juga terlalu banyak bicara, contohnya belum ditanya, kalian sudah mengutarakan pendapat kalian, itu menyalahi etika dalam kalian berinterview. Usahakan kalian menjawab pertanyaan to the point apa yang kalian ditanyakan oleh interviewer dan tidak melenceng dari pertanyaan tersebut. Oke, secara attitude nanti kalian pada saat interview itu harus well groom. Kalau saya kemarin betul-betul pakai jas kayak tuxedo, terus yang betul-betul pakai pantofel. Jadi kalian harus menunjukkan kepada interviewer bahwa kalian sudah ready untuk di-interview. Karena kalau dengan penampilan yang seadanya, contohnya kalian pakai jeans, atau mungkin kalian pakai sandal ya, atau t-shirt, pasti interviewnya mengira bahwa orang ini tidak serius untuk mendapatkan beasiswa. Sehingga poin penting adalah how to groom very well before interview. Tips selanjutnya di sesi interview itu, kalau kalian di interview, karena waktunya sangat singkat ya, menurut saya singkat, tapi betul-betul precise, sangat padat. Singkat, yet it's totally dense waktu itu. Karena hampir semua pertanyaan ditanyakan pada saat itu. Tipsnya juga pada saat kalian interview session, 1 minggu sebelumnya kalian sudah harus mengelis pertanyaan-pertanyaan apa saja yang memungkinkan interview akan menanyakan ke kalian. Saya kemarin jujur hampir list sekitar 50 atau 70 pertanyaan. Saya betul-betul list dari contohnya dari masalah personality saya, apa kekurangan kelebihan saya, tentang recommendation letter saya, tujuan saya mengambil S2 ke Inggris. Itu kalian harus buat list of questions. Usahakan minimal 1 minggu sebelum kalian diinterview. Karena jujur itu sangat akan membantu kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Terus tips selanjutnya pada saat interview itu masalah attitude lagi ya adalah eye contact. Eye contact itu sangat penting pada saat kita interview. Usahakan hand gesture juga ini sangat berperan penting. Karena kalau kita gesturnya baik, soal itu salah satu kredit. Karena interview itu mereka ada daftar tilik penilaian, bukan cuma dari konten saja, tapi dari kayak the way of our speech, the way we are speaking to them. Mereka juga akan kredit for us. Jadi usahakan kalian menggunakan hand gesture yang baik, eye contact yang bagus pada saat interview. Nah, ada satu polemik juga pada saat interview. Nanti kalian akan ditanyakan seperti begini, apakah kamu ingin mengganti 3 universitas yang sudah kalian pilih di portal Chevening? Nanti semua peserta yang lolos ke interview itu pasti sorry Mas Fajar, coba diulangi. Okay, a little bit cracks. Iya, halo. Yeah. Am I audible? Yeah, yes, you're audible.
Oke. Nah, jadi di last minute of interview itu, para judge akan menanyakan kalian, apakah kamu punya niat untuk mengganti 3 universitas itu? Terus, universitas alasannya apa? Kalau kalian tidak ingin mengganti, kalian cukup bilang, I'm not going to change. Tapi kalau kalian ingin ganti, kalian harus jelaskan universitas apa yang kalian ingin ganti, alasannya apa. Itu yang harus kalian jelaskan. Ya. Nah, sekedar tambahan juga, kalau kalian ingin mengambil tips itu, kalian harus memilih major atau program S2 yang linear atau relevan dengan satu kalian. Ya. Beasiswa prinsipnya jangan sampai contohnya kalian ingin mengambil contohnya apa ya, crime, bidang hukum di S2, masalah law enforcement di UK, karena gapnya itu tidak, jadi seakan-akan itu irrelevan atau tidak linear dengan S1 kalian. Usahakan kalian linear atau relevan dengan lulus S1 kalian. Contohnya kayak saya, karena saya lulus dari kedokteran, saya ambil S2 di bidang kardiovaskular atau di bidang jantung, which is applicable to the portal of chevening. Jadi jangan asal-asal tembak ya. Dua apa nih? Usahakan betul-betul linear dan relevan dengan S1 kalian. Nah, selesai di interview session, itu nanti ada break lagi. Ada break lagi setelah nanti kalian akan diberikan final announcement. Jadi, final announcement itu merupakan poin di mana kalian sudah menjadi awardee or not. Jadi karena timetable chevening itu, interview itu berlangsung pada bulan Februari to March, jadi ada sekitar per time itu sekitar 2-3 bulan sampai pengumuman siapa yang menjadi awardee. Jadi ada sekitar 2 bulan, 3 bulan, sampai bulan Juni, akhir Juni, to in the 1st of July, itu nanti kalian akan diumumkan di email kalian atau portal kalian masing-masing. Apakah kalian lulus atau tidak lulus. Nah, yang lulus ini pun juga akan dibagi dua. Dibagi dua ya. Pertama, ada yang listed. Shortlisted itu yang sudah conditional awardee, yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi awardee. Ada yang masih cadangan. Ya, jadi cadangan ini dia menunggu nanti ketika ada yang shortlisted mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat, nanti yang cadangan ini akan naik atau reserve ini dia akan naik. Nah, tadi di awal saya jelaskan bahwa baiknya chevening itu IELTS sama LOE kalian tidak perlu submit di awal. Jadi nanti kalian diberikan lagi waktu sekitar 1-2 bulan setelah dinyatakan sebagai awardee, kalian harus melengkapi syarat yang belum dilengkapi, which is IELTS sama LOA. Nah, biasanya di bulan-bulan ini, 2 bulan terakhir ini, banyak yang tidak bisa memenuhi syarat tersebut, sehingga mereka tidak berhasil menjadi final awardee. Begitu. Jadi, tapi kalau tipsnya ya, kalian sudah harus mempersiapkan IELTS jauh bulan sebelumnya, atau sudah mempersiapkan LOA minimal salah satu dari kampus yang kalian pilih. Itu wajib kalian harus punya sebelumnya. Nah, masalah LOA itu
kita masih mandiri ya, di Chevening itu kita masih mandiri mencari LOA di masing-masing kampus. Mungkin beda sama AAS ya, setahu saya teman saya yang lulus AAS. AAS itu mereka nanti akan dibantu oleh Government of Australia untuk mencari universitas. Tapi untuk Chevening kita diwajibkan mandiri untuk mencari LOA, begitu. Nah, oke, selanjutnya masalah informasi umum di Chevening Scholarship, apa-apa sih saja yang kalian, fasilitas apa yang kalian bakal dapatkan ketika kalian akan menjadi awardee. Namun di sini karena saya belum berangkat, saya baru berangkat tahun depan, saya hanya menjelaskan basicnya saja yang kalian akan dapatkan ketika kalian menjadi seorang scholarship di Chevening. Jadi pertama itu kalian bakal mendapatkan, kalian nanti akan wajib periksa TB sebelum kalian berangkat ke Inggris. Itu akan dibayarkan. Jadi MCU atau medical check up itu akan dibayarkan oleh UK Embassy. Terus yang kedua visa UK sekitar 6 juta ya kalau nggak salah. Itu juga akan di-afford oleh UK Embassy. Terus fasilitas yang lain karena ini full funded, jadi kayak living allowance atau monthly stipends kalian akan dapatkan per bulan. Nah, living allowance ini ada 2 tipe perbedaan. Jadi dibagi 2, ada yang kuliah di London base, ada yang kuliah di non-London base. Jadi bagi kalian yang kuliah di London, kalian akan mendapatkan lebih banyak stipend, monthly stipend. Itu karena living cost di London juga sangat besar. Nah, selain itu kalian juga akan pas kalian sampai di UK nanti kalian akan dapatkan arrival allowance. Uang pertama kalian akan dapatkan nanti ketika kalian sampai di Inggris. Selain itu otomatis juga tuition fee, uang semester per tahun akan dibayarkan oleh Chevening. Terus pas kalian, karena Chevening ini, bagusnya Chevening ini nanti kalian akan diwajibkan mengikuti international conference. Karena ada 146 negara di Inggris yang menjadi Chevening Scholarship. Nanti setiap semester itu nanti mereka akan buat semacam international conference di mana semua award di seluruh negara akan kumpul untuk menghadiri international conference atau workshop kayak begitu-begitu. Itu juga akan diakomodasi oleh Chevening. Nah, pas kalian pulang pun juga akan mendapatkan uang tambahan, which is home departure allowance. Itu kalian juga akan dapatkan. Jadi jangan khawatir masalah funding dari Chevening itu sudah sangat memadahi ya. Mungkin hampir sama dengan beberapa beasiswa yang lain. Oke. Tadi saya lupa juga masalah pemilihan S2 ya atau master degree di Inggris itu ini ada 2 jenis ya, ada full time sama ada part time master degree di UK. Cuman kalau di Chevening itu kita hanya diberikan hak untuk mengambil full time, which is rentang range year-nya itu atau month-nya itu berkisar 9 sampai 12 bulan. Jadi kalian bisa memilih major atau S2 yang hanya berlangsung 9 bulan, tapi tidak boleh kurang 9 bulan dan tidak boleh lebih dari 12 bulan. Jadi sebelum kalian pilih majornya, kalian harus lihat period of course-nya ini berapa lama. Jangan sampai kalian pilih kurang dari 9 bulan. Itu tidak akan dijustify oleh Chevening. Akan ya, jangan sampai kalian sudah lulus pemberkasan, jangan sampai kalian sudah lulus berkas, sudah lulus interview, tapi pas kalian cross check ulang, ternyata kampus saya kuliahnya cuma 8 bulan.
otomatis kalian akan gagal sampai ke final award letter. Ya, usahakan harus kalian betul-betul aware 9 sampai 12 months atau 1 tahun. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu apakah lokasinya betul-betul di Inggris atau ada di negara lain. Karena jujur, ada beberapa major di UK yang mereka akan pergi ke negara tetangga atau beberapa negara untuk kuliah. Nah, Chevening itu tidak akan meng-afford kalian jika kalian programnya ada kuliah lebih dari 1 bulan di luar negeri. Kalau hanya sebatas semacam kayak magang atau mengikuti conference, workshop di luar negeri kurang dari 1 bulan, itu masih bisa di affordable. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, itu sudah dapat penalize. Begitu. Nah, mungkin tips saya terakhir mengenai Chevening Scholarship ini, ada 3 final tips dan trik dari saya secara personal. Pertama, sebagai seorang pelamar, scholar hunter, kalian harus recognize your own self before. Betul-betul harus merefleksikan diri kalian sendiri. Harus tahu dulu secara pribadi kalian ini mau jadi apa. Itu kalian harus wajib tahu. Karena jujur, kalau kalian skip recognizing yourself, nanti kalian akan susah masalah pengisian esai. Itu sangat susah. Yang kedua, kalian harus clear career plan. Jadi career plan-nya itu harus betul-betul sesuai dan harus betul-betul clear ke depannya mau jadi apa. Jangan sampai contohnya kalian sudah capek-capek ambil S2, tapi tiba-tiba S2 di bidang medis contohnya ya, perawat. Kalian ingin terjun menjadi seorang perawat yang handal. Tapi nanti ternyata di long term kalian ingin terjun ke political atau politics. Itu sangat tidak irrelevan dengan career plan-nya. Sehingga nanti akan menjadi bumerang sendiri di kemudian hari. Kalian harus betul-betul mempunyai clear and clean career plan ke depannya. Yang ketiga yang paling penting menurut saya adalah kalian harus tahu kontribusi apa yang kalian harus dan kalian akan berikan kepada negara terkait dengan jurusan atau keahlian kalian masing-masing. Ini sangat ditekankan di Chevening karena contributive idea itu merupakan salah satu poin penting yang akan dikreditkan oleh judge. Sehingga selain career plan yang baik dan sesuai, kontribusi juga terhadap negara, bahkan terhadap Chevening alumni. Ketika kalian menjadi seorang alumni Chevening, kalian ingin berkontribusi kepada alumni Chevening itu bagaimana? Itu juga akan ditanyakan di masalah kontribusi. Dan yang terakhir, jangan pernah compare yourself to other people. Jangan pernah. Karena kalau kalian melihat orang tersebut hebat, terus kalian minder, kalian tidak ingin memulai sesuatu karena kalian melihat orang tersebut hebat, ya kalian tidak akan memulai sesuatu dengan sampai kapanpun. Karena saya mengutip salah satu kutipan dari Zig Ziglar ya, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kalian tidak usah menunggu kalian memulai sesuatu itu ketika kalian betul-betul sudah hebat. Jangan. Ketika ada kesempatan, ketika persiapan mantap, langsung. Dan jangan do not compare yourself to others.